Kalau ya ngomongin, gue jadi inget tuh. Revisi Apa ya. kudu direvisi kemarin? Benar kan Esmeralda. Esmeralda karena tidak mau menjadi resiko kembali walaupun tadi kita lihat jadi MVP dari Ravishi. Nah ini mereka yang mau mengamankan ininya dulu sih, hero powernya juga sih. Kalau misalkan melepaskan Esmeralda dan mengamankan hero power mungkin seperti hero-hero kayak yang tersisa apa? Paku itu? Paku itu terbuat sangat bebas. Kali ini dari tim e-sport. Ada Pakuito, ada juga masih Brody belum di-ban. Bener juga sama. Harusnya Rakisena ini ya. Dia coba untuk nge-counter dari tim King Esports yang kayaknya pede banget dengan adanya. Tadi tuh dia pede banget pakai apa sih? Cloud. Relationship. Usage dia. Atau enggak diambil, biarin aja. Tapi mereka tuh pakai Lancelot atau pakai hero-hero yang bisa ke belakang-belakang gitu loh. Tapi Shinsin ternyata di-ban. Mereka merespek ban timnya mereka sendiri seperti dari King Esports. Mungkin ada strategi baru yang akan dikeluarkan. Mungkin lebih mengincar ke arah Cloud or maybe ke arah kalau dilihat mungkin nanti Herit bakal keluar atau Harley. Kalau udah nge-ban ISS gini, chance untuk ngambil cloud gede banget sih. Apalagi first pick ya. Dan mereka akan melepaskan If begitu saja. Betul. Karena If adalah jika. Dan never adalah tidak pernah. Karena because. Karena because. Gak pernah never. Nah, Iya. Karena because. Iya. ya iya. Ya yes. Ya yes. Ya yes. Tidak no. Tidak Yusuf. no. Wah ini ngeri banget sih Brody lepas sih. Iya, Brody, makanya. Broly. Brody, dia Diaman. Hah? Dia berani banget lepas Berani loh Brody loh. Aku juga bingung sih mau diadu sama Paku itu mungkin. Kemarin Waktu itu itu kalau nggak salah Brody pas lepas lama di MPL itu Iya, dipakai Genfest dapetin poin. dapetin di poin. game itu. Benar. Gak mungkin gak Gak mungkin gak coy. Brody kalau dilepas itu bahaya loh. Brody itu bentar lagi bakal di drop lagi percaya sama gua. Iya emang. Terlalu OP. Kalau nggak salah 1 atau 2 patch ke depan itu Brody bakal di nerf. Itu tapi dari persenannya. Iya. Dari Udah- persenannya. Iya, Udah pas lihat tuh 36 di ban, 4 kali di pick. Cuma 2 kali menang. Tapi Karena sekalinya di nerf kemarin, Paku itu tuh cuma early damage-nya doang yang dikurangin. iya, Sementara scalingnya kalau lihat game, buset. kan main Torn Apad memorinya ini 8 GB. 8 GB. Kayak gitu contohnya. Torn Apad memory. RAM-nya 120. Oh kebalik, iya 120 Kok benar kebalik. juga. Ya mohon maaf. Ada cowok yang jadi second pick. Masih shadow pick dari King Esports. Tapi Kalau seperti Mau ngambil dia pasti Iya ambil. pasti mau ngambil Pasti sih. diambil. Cuma Itu permasalahannya ini apa coba Tank. sampingnya. Sampingnya. Cuma sampingnya dulu sih harusnya. Choyong Fat. 1-1? One maybe. Harit. Oh, Harit dia Oke. ternyata. Dia mau ini apa sih namanya? Dia mau scaling bener-bener scaling sih. Dia Karena- ngamanin Brody, ngamanin Harit. Gue jadi RRQ Sena ambil Cloud sih. Oh Bruno tapi dari yang Dia nggak mau ngadu scaling lagi. Dia mau ngadu yang gimana caranya kita shutdown dari early karena Bruno lebih berdamage lah daripada Cloud di awal game. Iya betul sekali. Tapi kalau kita lihat sekarang waktunya dari Anarki Sena untuk melakukan ban keempat untuk timnya masih ada siapa yang bisa di ban nih? Kalau Herit mungkin akan menjadi XP lane, mungkin bisa ngeban salah satu support masih ada Lui terbuka, masih ada Aku sih Kagura. Kagura, ya bisa Kagura Dari juga. arah Kisena. Dari arah kesananya ngeband buat King Sport maksudnya. Lapu. Kalau Kagura. buat damage, Kagura lah aku mikir. Kalau misalkan emang masih mau support, Kalau gua sih nggak Kagura ya. apa cuy? Kalau gua pribadi lebih ke arah ya, Apa, Kadita? Ini nggak Lui. Duoi. Karena ini banyak banget hero nempel. Oh, wait. Wah, Vincita. Vincitar pinter banget. Supaya Dia Haritnya nggak mau- bebas. Iya bener banget, dia mau yang harinya bebas-bebas aja. Nah. Gak enak kan tiba-tiba lagi zaman Force ada King's Call, Iya tiba-tiba ada empat karyawan gitu kan. 4 karyawan. Pokoknya gua sih ngelihatnya ke arah situ. Kerajaan Lowy. zaman dulu karyawan ya manggilnya ya. Iya. Bukan apa namanya sih? Bukan Bukan. panglima gitu ya. Suruh. Pesuruh gitu. Karyawan. Arah Kisena. Aduh, Dan susah nih. yang terakhir. Susah nih Gio UMR banget mainnya. Lui. Apa Lui kamu jadi bisa, pilihan dari Lui. tim arah Kisena kali ini? Langsung aja kita lihat. Deng. Deng. Tes. Deng Apa itu? dong. Oh, scaling. Alice and Wonderland. Hero scaling. Karena dia masih belum punya offlanernya ya. Iya. Satu. Bro. Alice itu bro, Hmm? yang di atas mata. Wah,
Alis. Iya benar sekali, 2 juta Benar, rupiah benar. untuk Oji. Bro, Alis itu yang di Yang di atas sama, mata. yang di band sama RRQ Sena. Di atas mata. Orang belum mata. Oh, benar juga. Ada benar juga sih. Ah, gimana sih? Ya udah iya. Ya udah Zas oke. lagi. Zas lagi masih. Gila. Daxnya Di respect ya, Iya. di respect ya. Semenjak kemarin muncul. Sosok Ngeri emang itu. Nggak, soalnya Wah. ketika dia tiba-tiba masuk gitu kan ke dalam Nightmare Spawn-nya, itu kayak buying time. Bentar, Be, bentar. Kenapa? Aku itu peran. Begitu Uranus. Jadi bisa dibilang Kan mereka bisa ngambil Sylvana juga nanti last pick-nya. Oh ya masih ada Silvana. Masih ada Sylvana kok. oke, Masih ada kita Sylvana. tebak-tebakan last pick dari RRQ Sena. Boleh. Kalau Mari. Profesor Silvana tadi. Aku mikir di Sylvana, tapi ternyata dang King sih seperti yang ngambil. Enggak sih. Aku sih mikir cowoknya jadi tank harus soalnya. Oke, kalau Silvana misalnya kalau. Gio apa? Araki ya. Dia bakal ngambil Lunox. Ternyata jauh head. RRQ Lunox. Buat Chang. Chang'e. Jadi Matildanya double support ya mainnya. Iya, Baxia. karena sampingnya dia Tadi. pakai Uranus. Kalau misalkan ini Chang'e, aku malah mikir 2 kali. Kenapa? Karena ada Baxia. Iya. Itu kan tinggal ditamengin aja. Kayak gitu. Kita lihat ya. Kecuali kalau memang mau ditabrak ya. Era Kita minta lihat. tabrak. Apakah pilihan kita semua benar? Aku Chang'e, kamu Aku Lunox. Lunox, KB, Sylvana. Silvana. Silvana Onana. Dan pilihan Arcusena untuk A24 jatuh Untuk kepada kepada Chang'e. Chang'e, Kagura, Cyclop, Kagura, Parsha, apalagi Cyclop. Dipilih. Chang'e. 15. Apakah Chang'e? Chang'e, Oh, selamat kepada Oji, Chang'e. 2 juta rupiah dipotong Dipotong pajak pajak. 10%. Dipotong pajak 150% ngutang. You see, mother father. Yes, Yes, of course. I see. My mother is in my home and my father has gone to heaven. Yes, my mother also. Yeah. Of course. Who want to trade with my father? No trade bro. No trade ya. Oke, bro. Cannot lah. Cannot. Bener gak gua? Benar. Mantap, kita nggak? Benar. Tepuk tidak tangan untuk salah. Oji teman-teman yang di rumah. Udah bilang. Karena setelah ini Oji akan menjadi analis bukan jadi main cast Skip. lagi. Skip. Bener gua skip gua kalau itu. Panas Pak, pala lo kira Lu jadi lihat anas. lah dia mikir Chang'e aja tuh di atas rambutnya berembun. Iya, Cok. Gua buat mikir Chang'e aja udah berembun. Gimana disuruh mikir tiap hari emang di kepala gua udah berantakan. Kita akan langsung. lihat nanti bagaimana Newt dengan Baxianya akan mengkontes Chang'e. Yang kita tahu sendiri bahwa kalau misalkan ngomongin masalah Baxia, dia termasuk ke dalam natural counter dari Chang'e. Iya. Walaupun dari pasifnya doang. Apakah mungkin tercipta kehancuran untuk RRQ Sena atau King harus terpeleset setelah mendapatkan 1 poin ya? Oke, kita langsung lihat. Ini pasti ada pembalasan dendam untuk tim RRQ Sena. King, mereka gak bakal bisa semenang-menang seperti Berapa game banyak ya pertama. Purify-nya? 3? 2? Oke. 3. Tuh kan. 3 Purify. Tahu gak kenapa aku pilih Chang'e? Kenapa tuh? Jebun yang main soalnya. Oh, Udah tahu. Jebun. Jebun. Iya kan, Be? Iya. Full hero-nya kan. Iya, full hero-nya Jebun. Iya. Soalnya tadi makanya sempat nongol Parsha. Malah aku tidak memikirkan Kagura kalau Jebun. Iya, Kagura masih oke lah daripada Iya, Parsha. tapi aku pribadi kalau untuk Jebun emang Parsha-nya dia sih, wah gila, untouchable. Nah, iya, bener banget. Lihat Jebun. Kebun. Oh, ya, sorry. Soso dia adalah top lane kali ini bakal memberikan damage, bakal coba untuk bertahan tapi 824 udah tidak bisa seperti di game yang pertama. Ya. Dia Yes. bakal coba untuk melakukan rotasi, beda. Di game pertama Sosonya benar-benar dikasih space banget, Yaminya dikasih space banget tapi ternyata itu bakal menjadi satu titik freeze telak lane kekalahan dong. di game sebelumnya di freeze lane asal-asalan. Dan Violence juga bakal coba GB seorang Rafiki. 824 Soso masih bertahan lihat tuh, geser kiri, geser kanan. Nggak mau terlalu terburu-buru. Mesti ada di sana meta 2 orang ya di top lane ya. Enggak, itu emang yang biasa dilakukan kalau misalkan kamu tahu bahwa side laner atau gold laner kamu tuh benar-benar ketekan. Gak mau harus dibantuin, harus ditempel-tempelin, biar apa? Biar nggak kena freeze lane dan bisa memenangkan dari segi landing stage-nya. Lihat di sini kayak Rapici gampang banget untuk mempok damage ke arah minion yang hadir dari teman-teman arah ke sana. Bakal coba di dive kali ini di arah top lane. Rame. Flash satu kebokan terakhir ada Soso di sana. Pasifnya udah keluar, tapi ternyata Flash berhasil mendapatkan first blood. Looking for double kill. Argo turret tapi lihat gak kuat kemana-mana. Flicker menyelamatkannya. Paku itu berhasil mendapatkan tapi Aduh. ternyata Rob Wave
membuat semuanya jadi rugi begitu saja. Kehilangan dua player, berhasil ditumbangkan Blaze di arah top lane. RRQ Sena, what are you doing right there? Permasalahan utamanya adalah kali ini Blaze-nya yang hilang, Pak. Setelah dia tertangkap dengan adanya Breath of the Ocean, tadi Gio lihat sendiri dengan Petrify bahkan all out dari crit-nya hanya untuk seorang Blaze yang memang tidak memiliki tackle lagi. Iya benar banget, sliding tackle-nya udah dipakai tadi untuk mengejar seorang ini ya. Dapat tadi Violence. Rafici ya? Iya, Violence. Dan Kidot bakal coba untuk mendapatkan satu buat Turtle di arah top lane. Sorry di arah bottom lane bakal coba dipaksa. Langsung ada semburan maut dari seorang Jebun. Ditahan seperti oleh kata Profesor KB. Newt bakal berada di garis depan ketika ada semburan maut. Pompa kencang dari seorang. Wah, pompa kencang pompa. semburannya Cang. Diam-diam Rafici udah hampir aja dying di situ dan harus segera recall dulu sebelum nantinya akan berlanjut melakukan war ke arah Pakuito. Dan kali ini kita lihat Violence selalu melakukan open map dan melihat pergerakan-pergerakan dilakukan oleh Jebun dan juga 824. Ini Yamin malah nggak bisa rotasi ya kayak gini ya. Iya, Dia tampol-tampolin sama piring tetangga Ji. abis banget hampir itu tetangga, tapi Rafici lihat damage terlalu besar dari top lane. Lagi dan lagi bakal coba di cover oleh seorang pilot. Rafici langsung screen Nice. tapi ternyata Duel Dragon masih bisa didaya dengan Arbo Revive. Meteor Shower ke arah belakang. 4 player dari tim RRQ di arah, RRQ Sena di arah top lane. Sementara itu bener aja Kena jab. Soso bener-bener di jab ke arah wajahnya Chow dan akhirnya membuat seorang Soso killing spree. Dan kali ini Yami. Dibalikkan keadaannya, Dibalikin. Newt-nya sakaratul maut, tapi Kadot masih coba untuk farming terlebih dahulu. Masih coba untuk mencari satu buah pundi-pundi gold tambahan. Meanwhile, networknya 11.000 dimiliki tim RRQ Sena. Rafici nggak boleh berhati-hati kali ini. Headblast yang ditumbangin begitu saja. Satu krono dan juga Synchro Vision membuat Blaze-nya hilang ditelan bumi. Nggak ada yang ngebuka vision dari rumput sebelah kiri. Bahkan- Kerugian 2 kali ditumbangin Profesor. Yes, bahkan gak ada guided wing dan 2 kali tumbang dari Blaze-nya ini bakal jadi kerugian yang sangat-sangat luar biasa bagi teman-teman RRQ Sena. Dan kali ini Soso dihajar juga ke arah belakang. Crit-nya sudah mencoba untuk melakukan cutting rotation tapi belum ada hasil yang maksimal. Di arah top lane Soso bakal menjadi bulan-bulanan ataukah dari seorang Newt yang di arah bottom lane yang bakal coba dihabak-habak masa. Ini habak-habak. Hap tangkap. Segala-galain dihabak-habak tuh bahasa gua banget. Tapi kalau kita lihat sekarang udah mulai ada turtle yang kedua akan segera dikontes saja oleh RRQ dan juga Kings. Kali ini Yami menjadi terbangan di situ. Meteor Shower dikeluarkan untuk mengusir tapi ternyata Yami harus segera berpulang dan langsung objektif game dilakukan oleh King tanpa adanya kontes Lihat untuk crit. turtle-nya. Lihat Menuju ke arah Turtle, minionnya bakal coba di-clear oleh para pemain dari tim RRQ Sena. The Wave Dragon gak berhasil dilakukan. Karena berhasil dijemput oleh seorang 824 lagi dan lagi. Matilda yang baik itu benar-benar gak egois. Tapi Rafici lihat counter strike-nya. Hampir jab dan hook-nya hampir saja mengenai seorang Rafici dan ditumbangkan. Masih bisa berhasil kabur. Hoki sekali dari seorang Rafici. Iya, dan kalau kita lihat sekarang udah ada objektif yang dilakukan oleh RRQ Blast. Dan kali ini gue benar-benar ngeliat RRQ bermain berbeda sekali dengan game yang pertama. Mereka udah bisa mengimbangi permainan keras yang dilakukan oleh King Esports Profesor KB. Iya, temponya bener-bener kuat banget dan by the way, 2 turret sudah ditumbangkan dengan cepatnya tanpa adanya trade yang bisa dibilang menguntungkan bagi teman-teman King. Kecuali kalau misalnya mereka dapetin bottom lane. Ya, dan bakal dipaksa begitu saja untuk di area turret inner dari bottom lane. Yang ini coba ditumbangin dengan Round Wave. Lagi dan lagi Round Wave cukup keras dikeluarkan oleh para pemain dari tim Kings. Seperti yang kuduga, tapi itu bakal dipakai di game Epic Match pertama, tapi ternyata tidak. Kali ini Rafici mencoba untuk clear mini di arah mid lane. Ada 824, ada Blaze di sana. Satu kali gebokan, bejol dari seorang Rafici. Udah bakal The Way of Dragon kah? Langsung menuju ke arah seorang Jebun. Tapi ternyata arahnya terlalu jauh, gak bakal di follow up. Tapi Revitalize dibuka begitu saja. Soso di garis depan, masih mau lebih. Kadot, pasifnya masih stuck 3 menuju ke arah Tornado Memory yang gak bisa menumbangkin Kadot begitu saja. Iya, kalau kita lihat tadi memang benar-benar yang dilakukan oleh seorang Jebun cukup baik. Dan kali ini kita lihat dari crit-nya. Wave Jakarta Blast bahkan membuat Blast-nya kali ini sekarang tapi gak ada cover sama sekali untuk Kraid. What happened? What happened itu adalah permainan yang bagus dari Kraid. Kalau itu bisa numbangin Blast lagi untuk ketiga kalinya. Para pembuffnya bakal hilang. Dan bahkan satu kali kehilangan Kraid membuat RRQ Sena udah mulai membalikan keadaan. Mereka udah bakal fokus standby di arah Turtle, di arah top lane. Iya, benar banget dari segi itemnya dan kita lihat
Bapak KB. Iya, entah kenapa ini networknya malah jadi lebih unggul banget. Jauh dari teman-teman RRQ Sena, apalagi Blaze-nya. Ini mau OTW ke Endless Battle langsung secepat mungkin. Karena dia nggak mau kehilangan dari momentum yang mungkin bakal jadi milik Kedot sesaat lagi. Karena dia mau Blade of Despair. Ya. Sementara itu dia juga sudah mengamankan Beast Killer, makin tebal lagi. Dan Turtle kali ini bakal diamankan. Makin kenyang lagi dari teman-teman RRQ Sena. Namun, Create harus lebih berhati-hati. Dia nggak boleh keculik-culik kayak tadi, namun fight-nya masih berlanjut. Hampir saja udah mulai dipok-pok lucu, dua orang di sana terpok dari seorang Create-nya mencoba untuk melakukan objektif gaming ke arah mid lane ya. Sementara itu, kalau kita lihat Pakuito dengan santainya tanpa ada beban hidup berada di top Lihat lane. balance langsung menuju ke arah belakang, menuju ke seorang Yami. Blast jadi pilihan untuk kali ini. Blast bakal dua mereka menuju ke arah seorang Yami. Ternyata mau repayments dia langsung disebut oleh seorang Jebun. Di follow up dengan main dengan Gebokan dari Ronaldo Wati. Dan di arah bottom lane, Newt bakal coba dengan Cyclone Eagle yang ditaruh begitu saja. Roda komedi putaran dikeluarkan dengan Revitalize. Terlalu tinggi, gak bakal coba di pick up. Tapi Violence gak bisa ngedive begitu lagi sepertinya. Kayaknya Violence butuh seorang Krite. Kalau Krite udah ngebuka, ini mungkin bisa menjadi salah satu poin yang untung untuk Kings. Dan Kings mulai dibalikan keadaannya, Profesor. Benar banget, satu demi satu udah mulai dimakan. Cuma PR dari RRQ Sena kali ini adalah harus menumbangkan K-Dot biar mereka mendapatkan snowball objektif yang lebih pasti. Jebun dari tadi memang tidak bisa ditangkap, namun tidak menutup kemungkinan karena Violence sudah dua kali nge-kick ke arah Jebun. Jangan sampai Jebun menggunakan Purify ketika dia tidak di The Way of Dragon. Dia harus menggunakan Purify ketika terkena The Way of Dragon. Yami-nya bakal coba dipaksa, ada Violence di sana, ada Jebun coba jemput seorang Yami di arah bottom lane. Newt yang langsung putar balik, bosku. Nggak lagi-lagi, Jebunnya ada Violence, ada 824, dua player tanker di arah bottom lane. Apakah mereka bakal coba standby untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat? Ataukah mereka hanya untuk mendapatkan seorang Newt? Ketika sadar, mereka harus mendapatkan Newt-nya. Mereka bakal bebas banget untuk dapetin Bapak Lord yang terhormat pada di dive sub sekali oleh seorang Baxia. Yoi, 10 detik lagi menuju kedatangan yang mulia Lord. Dan kalau kita lihat sekarang, Kedot dengan farming manja yang mendapatkan double buff. Tentunya ini akan menjadi perlawanan yang cukup sulit. Blade of Despair juga sudah diamankan oleh Kedot. Dan oh my Lord sudah datang di tengah-tengah lane of dawn. Langsung mulai ada peperangan di mid lane. Kali ini Violence terkena Gebokan Ronaldo Wati. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Masih bisa selamat tentunya. Masih mencari positioning yang lebih baik untuk melakukan penyerangan. Atau langsung objektif gaming ke arah Lordnya. Ini mau nggak mau juga si Kedos harus pakai item damage ya. Harusnya sih way proper kalau dia pakai item defensif. Tapi ternyata setup yang diberi kita para tim RRQ sudah dilihat ada oleh tim Q. Udah dikasih tahu informasinya. Bakal coba di dive, ada Quest di sana. Langsung ada yang Ranger bisa diamankan, tapi ternyata damage Raven terlalu besar. Shutdown didapatkan, Blaze harus hilang. Sosok pun juga hilang. Shutdown didapatkan oleh para pemain tim Kings. Oh my god. Mereka berhasil mendapatkan Lord, tapi di arah mid lane-nya. Minionnya udah mulai masuk. Jebun nggak punya lagi mencari shower, bakal coba ditendang. Siapapun itu yang ditendang bakal menjadi bencana untuk tim RRQ Sena. Iya benar banget, dan kali ini di mid lane udah coba dihancurkan langsung objektif gaming. Dan Lord dari RRQ Sena sudah berangkat dari top lane yang seperti akan mudah saja dihilangkan. Tapi mereka juga jangan lupa untuk menghilangkan minion-minion yang masih tumbuh besar dan juga cerdas. Tapi Tornado Patai Memori berhasil didapatkan kali ini satu buah orange buff. Para pemain dari tim RRQ, mereka harus standby, mereka harus balik lagi momentum mereka. Dan item build ini dimiliki oleh seorang Pakuito udah lumayan sakit ya dengan 6.000 status yang dimiliki. Dia mau ke Queen Swings juga sih, makin lebih sustain lagi dan permasalahannya di K-Dot. Dia mau bikin immortal harusnya sekarang. Blaze udah tumbang satu kali, dia mau bikin Wind of Nature biar nggak terkena turn of memory lagi. Oke, dan kali ini Lordnya sudah mulai masuk. Tapi nggak bakal bisa masuk, nggak bakal bisa masuk. King Newt di depan sana, terkena damage cukup besar. Langsung ada Meteor Shower di depan sana, nggak ada yang bisa kawal ternyata. Ada Christ, wah ada Flame Prophet lagi dan lagi Rafael jadi follow up dengan cukup baik. Kadot menuju ke arah belakang, Wave menuju ke arah seorang Yabi pun nggak bisa pulang. Ditembak begitu saja, dua player hilang dari RRQ Sena. Ini bencana, karena Kings bisa mendorong di arah mid lane dengan minion-minion yang mereka miliki. Dan di arah top lane pun harusnya bisa didapatkan oleh tim Kings. Iya, ini bahaya banget bagi tim RRQ Sena karena kalau kita lihat tadi dari war ya benar-benar unpredictable banget. Bruno-nya terlalu maju ke depan. Dan di saat seperti itulah masuknya Kadita benar-benar memporak-porandakan formasi yang dilakukan oleh tim RRQ Sena. Dan kali ini kita lihat 5 orang yang masih hidup tentunya
berusaha untuk mengejar kembali ketertinggalan. Dan ini adalah highlight replay dari Fruity tentunya. Profesor Iya, Nabi. nah kenapa kayak Blast dari tadi 4 kali bahkan ditumbangkan begitu saja. Yami juga kalau kita lihat 3 kali tumbang tanpa ada Purify. Jebun tapi masih dengan posisi amannya. Dia emang bener-bener nahan banget yang namanya Purify. Kayak tadi kita bilang dari awal, Jebun harus bener-bener nyimpen Purify hanya untuk Way of Dragon. Jadi Violence-nya bener-bener nanti salah target. Kalau gua pribadi ya, ini tuh karena Clyde. Ya, Karena Clyde-nya. salah Makanya, satunya. tahu nggak kenapa Araki bisa melakukan defense squad ini sampai dia bakal mendapatkan Lord? Itu kan karena Clyde di pick off tadi karena follow up. Blast-nya dapat shutdown. Iya, dapat Dan shutdown, langsung celengan kaya, pecah. celengan pecah. Terus tadi juga walaupun purple buff-nya diambil, but it's okay gitu loh. Ya, dia dapat kill. No Iya. way. Nah, Kadot ya di sini. Ini ada keputusan yang tepat kalau dia udah build ke arah defensif lagi. Kenapa? Karena dari seorang Rafici udah punya item. Rafici bakal menjadi salah satu striker bohongan yang dimiliki oleh tim Kings. Sedangkan Kadot ini bakal menjadi salah satu bulan-bulanan masa dari Araki Sena. Udah pasti. Iya, tapi permasalahan Newt juga udah jadi dominance IC. So, skala Phantom yang baru diamankan oleh Blast ini kayak bakal di-reduce banget. Newt sih nyelesain tugasnya dengan bagus banget. Itu Newt kayak jadi tanker bayangannya. Sebenarnya tanker aslinya Violence. Iya. Tapi Violence ini cuma bagian nyulik-nyulik sama rusuh-rusuhin doang. Jadi follow up damage dari crit-nya tuh masuk semua. Apalagi pakai Petrify ya. Iya benar Lebih banget. gampang jadinya bukan setup. Ada tank bayangan dan juga ada striker bayangan. Ini benar-benar kayak main futsal. Kekasih dia. bayangan aja ada. Bener juga, Be. Selingkuh bayangan aja juga ada. Violence di depan sana, ingat. 824 masih punya Purify, mulai untuk mundur terlebih dahulu. Clyde di depan sana nggak boleh di 1v1 pick di off. bawah. Clyde kalau di pick off, ini Kings bakal bisa dibalikin keadaannya. Sudah bisa dipastikan. Karena sumber duper damage yang dimiliki oleh Kings paling besar nih dari... Sumber duper damage. Iya. Iya. Jadi- Sumber damage tertinggi yang super ya mas. Duper pokoknya Ya, di atas. duper. Karena kalau misalnya Brody, oke, dia ngepoknya oke sih. Cuma Brody ini nggak Kadita bro. Iya. Karena udah ada Holy Crystal. Karena banjir Kadita ya. Iya, coba tapi lihat bakal jauh di mau follow. kemana? Rafev udah dikeluarkan. 2F Dragon belum dikeluarkan, tapi kali ini Purify udah tidak ada. Sedangkan Newt harus kalah di arah bottom lane. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Para peperangan dari tim Araki dan juga Kings di arah pit stop bakal menjadi bencana karena gak ada Rafev untuk beberapa detik ke depan bersama dengan Revitalize bersama kawan-kawan. Iya, sementara itu kalau dari Araki sudah melakukan objektifnya, udah ngopok-ngopok tinggal 2 bar tersisa dan kali ini mulai setup yang dilakukan oleh Kings dan sepertinya Udah di reset? mau Oke, di-reset. di-reset Mau begitu di-reset saja. aja. Araki sorry Araki Sena. Kebanyakan lihat Araki Sena, tapi lihat Meteor Shower dari seorang Jebon. Ke arah belakang, mengusir mundur Rafici. Bakal fokus ke arah Jebon. Gak peduli apa pun terjadi. Langsung zaman post Rafici terlalu offset ke arah belakang. Winter Shotgun. Save the day. Berhasil menyelamatkan seorang Rafici dari tim fight yang dimilikinya. Violence juga pun harus mundur. Gak boleh berbuat banyak. 8-2 di depan sana udah gak punya Purify lagi. Keren jarak belakang siap-siap untuk melakukan satu buah rock wave. Lihat siapa yang bakal coba di pick off kali ini. Langsung coba dia aja ternyata hampir. hilang dengan satu kali gebokan aja. Knight gak bisa berbuat banyak. Sudah gue bilang kalau Knightnya hilang 8-2-4 dan kawan-kawan bakal bebas banget. Dan Araki bakal bisa dapetin Lord yang terhormat. Udah gue bilang kayak gitu. Bener sih, karena emang kunci utamanya ada di Clyde-nya. Sementara itu kalau kita lihat, setelah Clyde-nya hilang, mereka benar-benar leluasa dapat Lord. Dan kali ini dia bisa nge-push kemana-mana. Di mid lane-nya mencoba diamankan, apalagi di top lane-nya. Ini Clyde harus benar-benar ini sih menurut aku mesti di Block M targetnya harus ke Blast ya lebih Iya. tepatnya. Jangan sampai ke target lain walaupun Blast sudah punya Athena Shield. Tapi balik lagi di sini sebenarnya dia udah punya Holy Crystal dari crit-nya. Dan dia juga OTW ke arah satu buah Divine Glaive. Kalau punya Divine Glaive tentu Athena Shield bakal rontok dan Blast harus jaga posisi kalau dia nggak mau terculik sama crit-nya. Sebenarnya tadi dia udah ngincer Blast banget ya, Be. Enggak, dia terakhir ngincar Soso. Oh, Dia terakhir ngincar Soso karena ngeliat Soso. dan ternyata itu yang membuat blunder sedikit dan akhirnya Lord bisa diamankan dan kali ini Lord sudah masuk ke Harus arah ditahan di mid depan sih. lane-nya. Ini harus ditahan di depan sih. Iya, Ditahan di mau depan. nggak mau ya. Iya, soalnya kenapa? Ada Meteor Shower nih, dibuka Iya. nih. Lihat 3, 2, 1 Meteor Shower reaksi bakal dibuka ketika defend dan gak ada yang defend dilepas begitu saja. Kings, what are you doing? Kalian bakal kehilangan banyak banget turret kali ini. Di tengah, di bawah, sudah pecah. Di arah top lane juga bakal pecah juga. Tapi udah mulai seperempat darah terakhir dari Bapak Lot yang terhormat yang bakal langsung ada Meteor Shower ke arah belakang seperti yang udah gua duga. Karena lihat di sini dia berhasil mendapatkan satu. Blast di follow. Rafa berhasil menghilangkan Sora. Blast bersama dengan Sora.
Ravicii. Di sisi lainnya Yami harus memilih untuk mundur terlebih dahulu di top lane, masih ada Super Minion. Dapat kini didapatkan, looking for triple kill dari Kedot, masih coba untuk menabrak. Soso memilih untuk mundur terlebih dahulu dan seorang Baron Member nggak berhasil mendapatkan apa-apa di sana. Jebun dikejar mati-matian oleh seorang pilot. Tetap dengan seorang News, nggak melihat apa yang terjadi. Metal Shower, flicker dulu bos. Belum ada Wild Dragon, coba dipaksa. Jebun coba untuk kabur masih dengan canggungnya. Bulan-bulanan yang nggak berhasil menjadi bulan beneran. Ini benar-benar intinya adalah kesabaran. Ketika benar-benar udah dapat mid lane-nya dari Kings dan juga di bottom lane-nya. Dan ternyata Wave of Dragon diarahkan dan menghilang damage yang begitu sakit dari crit untuk seorang Jebun ya. Dan Jebun benar-benar udah nggak berdaya. Udah gue bilang. Dikejar sampai di ujung dunia Gue Jebun bilang kan, Kaditanya yang jadi, enggak maksudnya yang jadi poin pentingnya nih, Duel Dragon, kalau nggak di follow up Kadita, itu nggak mati Blaze-nya. Ya, karena pasti. Blaze-nya pakai WON nanti dia punya segala macam, tapi walaupun Athena sekalipun, Athenanya bakal bocor. Karena udah punya Holy Crystal, udah punya Divine Glaive juga seharusnya dari crit-nya ditambah. Tadi Jebun belum ngasih pulang karena Jebun belum tumbang sama sekali sampai The Way of Dragon pun ke-trigger. Flick out, Tunedunya udah dikeluarkan semuanya. Masih Dan berhasil ini dapetin purple B. sebenarnya ya Blaze yang harus diperhatikan lagi sih untuk di momen kayak gini. Ya. Jangan sampai dia asal masuk boost. Bahaya banget karena Dan Blaze iya. udah jadi inceran warga banget. Dan kayak ini krednya udah mulai sekarat banget, masih bisa balik ke belakang. Tapi nggak bisa selamat setelah digebok-gebok dengan bola plastiknya Blaze. Benar-benar ini kuncinya ada di crit benar kata KB dan juga Oji. Oke, ini bakal menjadi satu hal yang cukup menyulitkan dari tim Kings. Kenapa Kratia berada di 35 sana detik. ya? Apa yang dilakukan oleh seorang Krat? Padahal dia tahu dia adalah salah satu ujung tombak untuk saat ini. Ravicii bisa follow up doang. Kadot juga bisa follow up doang. Dan inisiator yang menjadi benar-benar ujung tombak tim Fed dari Kings yaitu Krat. Dan dia berada di offside di jungle. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia pikirkan? What are you doing? Makanya bisa aja dipusat salah-salah, lihat di arah top lane. Seakan-akan dari tim Araki gak ada yang takut sama sekali karena mereka percaya diri. Gak ada dari Krite-nya, sedangkan coba dipasangkan dari ke dalam mencari punya immortality. Storm Vision, Chrono Dash dipaksakan untuk defense, ternyata gak cukup. Ravicii mundur ke arah belakang, Violet belum melihat flash, masih jauh banget, belum bisa di follow up sama sekali oleh seorang Violence. Dan Brody-nya gak main kan sih? Iya, gue ngeliatnya ini kayak belum ada sesuatu yang signifikan yang dilakukan oleh Kadot sebenarnya. Kedot. Ini benar-benar harus berubah. Kedot sepertinya masih takut-takut atau masih ragu untuk melakukan sebuah penetrasi ke depan. Karena mungkin dari positioning juga kan kita tahu sendiri bahwa Brody ini bukan tipikal hero yang jaraknya jauh banget. Kecuali kalau misalkan dia udah punya 4 stack di semua hero. Terus dia juga mainin dapat memori. Tapi kalau misalkan kayak gini terus-terusan ya mau nggak mau harus main poking dulu. Oke, Violence bakal coba menuju ke arah seorang Blaze dan sepertinya nggak bisa. Kenapa? Karena Blaze terlalu sakit damage yang dimiliki. Lihat Meteor Shower dibuka oleh seorang Jebun. Cycling Eagle belum dikeluarkan. Kedot berada di gas depan. What are you doing, Kedot? Diam di arah belakang. Violence seperempat darah. Dan ini adalah momentum mereka untuk mendapatkan satu babak palu terhormat cukup cepat pasti. Ketika adanya Bruno dan kawan-kawan. Ya. Udah jadi Lord yang kedua tentunya akan semakin memudahkan Eric Blaze untuk menangkan. Dan ada Retribution dan kali ini ada pembelaan yang luar biasa. Oji berhasil mendapatkan satu buah Soso di sisi lain. Hilang immortality-nya sudah pecah dari seorang Blaze. Terkena damage cukup banyak dipanggil untuknya oleh seorang 824. 824 save the day. Yami di sana harus kehilangan satu buah immortality-nya. Tapi Newt gak bakal bisa pulang. Kali ini benar-benar dijagain posisinya. Krat juga sudah berada di posisi yang cukup baik. Ini kalau Krat bisa numbangin Blaze ini bagus banget sih. dia mulai mundur sih. Nggak mau ambil resiko dia. Karena Lord akan datang juga. Dua hilang. Ini sih kemungkinan besar bakal ada game yang ketiga. Pasti ya sih. Kemungkinan besar ada game yang ketiga. Tadi terlalu lama untuk melakukan flanking ke arah Bapak yang terhormat. Ditambah lagi satu, Violence ya. Seperempat darah doang yang dia miliki. Benar banget. Jadi dia nggak bisa ngedive ke dalam gitu loh, Be. Dia takut di sana. Hanya modal immortal. Oke, Bapak sudah mulai masuk ke arah base. Better Shower ke arah belakang. Mengusir mundur para pemain dari Team Kings. Di sana, The Wild Tank menuju ke arah 824. Tapi arah yang salah, Violence. Banget terkena damage cukup sakit. Jebun benar hilang. Fokus menuju ke arah base-nya. Kings of Kings take the game too. What a play! RRQ Sena berhasil menyeleding satu kaki dari King Esports. Membawa permainan menjadi 3 match. Satu sama Profesor KB. Ya, entah kenapa aku melihat ini adalah sebuah momen yang